Halo, selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali di acara Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol nih mengenai penyakit kulit. Tapi kemana ya Bunda ya? Ini udah di sini. Nah, Belum kenapa bersih Bunda? memang. Kayaknya nggak pagi, nggak siang, nggak di luar rumah, nggak di Nih dalam ayah rumah, kalau nggak mau semprot-semprot. diam, aku bersihin juga nih ya. Mau nggak? Emang nggak sakit kulitnya? Enggak sih ini loh ya, tapi memang Hmm, kalau keseringan tuh jadi kayak agak kering. hmm. Tapi ini tuh yang paling enak ya, yang wanginya tuh nggak bikin gitu. Iya, Hand tapi kan sanitizer. tetap gimana pun juga nggak semua hand sanitizer ada pelembabnya dan juga ada mengandung alkohol. Sama ini kan warnanya biru ya, lama-lama Hmm. kok kayaknya kukunya agak biru-biru gitu loh ya. Ih gawat Tapi memang ya. Bunda hanya pakai di tangan aja kan? Nggak di muka kan? Ya enggak dong, Ah, ini Bun, dengar nih, ih. ada teman ayah nih ya, yang dia pakai hand sanitizer, nggak hanya untuk tangan, tapi di seluruh badannya, di mukanya Loh buat dipakai. biar apa? Ya karena dia takut kan kena virus corona katanya. Di virus corona itu kan bisa menyebar lewat hidung, lewat mulut, lewat itu. Jadi, Aduh pemirsa di rumah jangan hmm, sampai seperti itu ya pemirsa hmm, ya. Karena kan nggak begitulah mestinya ya. ya, Namanya juga hand sanitizer. sanitizer. Berarti buat tangan dong gitu. Hmm, Karena kalau paling sering dengar tuh orang ngomong gini, hand body lotion, ya kan? ya, Nah, hand and body lotion, ya. kadang-kadang gini, kalau mau beli aja gitu ke toko, Hmm. minta hand body dong, hand Nah, body. Padahal hand body artinya bisa tangan tangan, sama badan badan. gitu. Padahal lotionnya nggak disebut. Tapi Hmm. orang tuh udah biasa. Dan sebetulnya makin seumuran Bunda gini Hmm. ya, makin butuh loh sama lotion itu juga. Karena Ya, kulit memang lebih kering. Tapi ya. sanitizer sama kulit ini kita nggak ngerti nih bagaimana hubungannya, apakah dia mesra begitu Ya. ya. Tapi nanti nanyanya sama Ya, dokter darah kali ya, ya. kita ngobrol nih dokter spesialis kulit yang memang, waduh, perlu Betul. sekali kita Nah, informasinya tapi nih. pemirsa, sebelumnya Hmm. kita mau cerita mengenai info corona hari ini ya. Info Hmm. corona hari ini memang agak berbeda karena kan semenjak tidak ada lagi pengumuman mengenai kasus baru, Hmm. berarti kita akan cari sendiri nih. Kita cari sendirinya itu di websitenya covid19.go.id. Hmm. Nah, ya kan. Terus gimana caranya? Nanti bakal ada grafik di sana. Kita mau menerangkan sedikit. Yang pasti adalah ada yang namanya angka insiden. Kalau angka Hmm. insiden itu dengan sendirinya pasti akan naik terus. Hmm. Kenapa naik terus? Kecuali nanti sampai tempat yang udah nol Ya. terus kasusnya, dia akan datar begitu. Tapi nggak akan sampai nol karena mulai dari kan udah nol. Misalnya kasusnya sekarang nih 1, besok dapatnya 3, udah jadi 4 kan kemudian. Hmm. Tapi kalau udah nggak nambah kasus lagi, dia akan terus rata. Ada yang namanya insiden, ada yang namanya laju insiden. Nah, Hmm. kalau laju insiden tuh penting juga tuh. Kita pengen tahu misalkan daerah itu penyebarannya masih banyak Banyak nggak atau sih enggak? gitu. Hmm. Makin sedikit laju insidennya berarti makin bagus. Ya, Nah, jadi ini pemirsa nggak usah bingung tadi dengan apa yang dikatakan oleh Lula ya, itu katakan ada insiden, ada laju insiden. Yang penting tetap kita walaupun tidak diumumkan, kita harus tetap memantau sendiri. iya. Artinya memang ini belum nol, artinya belum Iya, aman ya. Indonesia belum bahkan aman. dunia ini belum aman Kalaupun dengan COVID. sudah berminggu-minggu tidak ada kasus pun tetap saja protokol kesehatan akan terus dijalankan. Ya. Ayah sama Bunda tetap akan pakai face shield sampai nanti barangkali memang pandeminya sudah Ya, selesai. dan menggunakan begitu ya. hand sanitizer, cuman Nah, gimana cara hand sanitizer yang benar dan baik itu kita betul. mesti tanya nih sama Iya, ahlinya. tapi udah kelihatan tuh dokter Ya. Dara, dari jauh aja udah kelihatan gantengnya ya. Ya. Maaf ya. Silakan Hai dokter Dara. Selamat siang. Selamat siang dokter Dara. Ya, ini pemirsa saya kenalkan dulu dokter Dara. Ini nama lengkapnya adalah Dokter Armansyah Dara Syahrudin, spesialis kulit. Ya, ini Taunya dokter spesialis. saya pikir itu apa namanya, kedemenan darah-darah. Oh Ya, bukan ya. kalau itu nggak usah disebut Bun. Oh, gitu Ya, kan mirip kan kembar sama ayah kan? Seperti pinang di belah dua. Iya. Ya, ini pinang tapi yang beda busuk. umur ya, maaf ya. Oh. Senior. Jadi apa kabar dokter Dara? Alhamdulillah Mbak Lula. Udah lama juga ya nggak ketemu ya? Iya, udah setahun kayaknya terakhir saya Iya. ketemu Mbak Lula. Tapi terima kasih nih sudah mau hadir di acara Indonesia Betul. Sehat. Tapi memang kita bermasalah sekali dengan hand sanitizer karena dipakainya tuh hampir tiap hari. Kalau yang modelnya pergi-pergi keluar apalagi Ya. bawa semprot gitu kan terus aja gitu. Ya, ini hand sanitizer ini sekarang jadi primadona nih ya, Iya, kayaknya iya, di tiap betul. orang, tiap rumah, tiap instansi, tiap ya di mobil dimanapun selalu Kalau akan ada hand kalau aku sanitizer. aja ya, dokter Dara, kalau ketinggalan handphone masih bisa mikir, tapi kalau udah kehilangan ketinggalan sanitizer langsung balik. Ya, ketinggalan suami nggak ya, nggak mikir ya? Ah tenang, ayah mah tinggal di telepon juga balik kan, nggak repot. Tapi betul kan, kita mesti hati-hati dengan hand sanitizer ini. Iya, iya betul Mbak Lula. Kalau saya lebih selalu juga memang ada pentingnya kita memakai hand sanitizer ini. Namun juga harus diperhatikan jenis-jenisnya hand sanitizer dengan jenis kulit kita.
Oke. Emang ada jenisnya? Cuma Maksud saya- namanya doang. Ada Mbak, kan ada yang gel, Oh, ada iya, yang iya, bentuknya, iya, maksudnya iya. dari tipenya itu ya. Ada yang bentuknya gel, ada yang spray, cairan. Nah, itu bisa mempengaruhi ke tingkat lembab atau tidaknya kulit seseorang. Kita tahan dulu. Gitu. Ternyata ya barangkali kita mesti mikir nih kita cocoknya yang gel atau yang cairan. Betul. Atau langsung aja nggak cocok semua cuci tangan pakai sabun aja nggak tahu loh pastinya ya. Pemirsa boleh bertanya jangan lupa ya ada 5743476, ada 02157434478. Nah, nanti segmen 3 ya. Iya, dan ada juga Instagram kita bisa DM ke indonesiasehat.tvri ya, ke Instagram indonesiasehat.tvri. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik, Asik. ya. Lebih asik lagi karena kita mau ngobrolin mengenai kesehatan kulit berhubungan sama hand sanitizer yang sering sekali kita pakai. Ada dokter Dara di sini, ya. Dokter Dara kita teruskan ya. Tadi kita berhenti waktu dokter Dara menceritakan bahwa sebetulnya ada macam-macam sanitizer itu. Ada yang bentuknya cairan disemprot gitu ya, ada yang gel gitu ya. Kita biasanya milihnya bukan itu, milihnya yang wanginya enak gitu. Paling enak tuh harganya murah, Bun. Enggak, harga enggak boleh, gitu Mbak. kali. Kan Bener. saya yang bayar, nggak Saya pengaruh. lebih setuju, pasti biasanya orang banyak yang memilih yang ada wanginya. Nah, yang mungkin harus diperhatikan, wangi itu kadang-kadang ada juga orang terjadi reaksi alergi terhadap pewangi, Oh. parfum. Nah, ditambah lagi dengan campuran-campuran yang di dalam hand sanitizer ini, misalnya ada kandungan alkoholnya, itu yang akhirnya bisa menyebabkan iritasi. Nah, Gitu. kan kadang-kadang kita nyobanya itu kan, pemirsa pasti nyoba kan, kalau kita mau beli kita coba. Nah kan kalau cuma nyoba sedikit kan kayaknya nggak kenapa-napa tuh. Begitu kita pakai di rumah yang serot terus aja, baru tuh kerasa. Nah, makanya kadang-kadang aku saraninnya ke pasien, kalau di rumah, Mbak Lula atau Mas Boy, cukup dicuci tangan pakai air saja. Kalau di rumah. Kalau di rumah atau Oke. di tempat yang memang kita bisa cuci tangan dengan air yang mengalir cukup lama 10 sampai 20 detik tanpa harus menggunakan sabun. Oh baik. Tapi kalau kayak ayah ini kan tiap hari pergi, harus gitu. Ya, jadi kalau di luar kalau tidak ada air, tidak ada sabun, kita Ya, pakai tidak hand ada sanitizer. masalah. Cuman juga mungkin ada pemilihan hand sanitizer yang dipilih misalnya yang dia kan sekarang banyak yang gel, di dalam kandungan gelnya itu ada ditaruh sedikit ingredient kayak emoliennya gitu loh, Dr. Boy. Jadi akhirnya slightly meskipun pasti juga penggunaan yang jangka panjang akan bikin kering, tapi setidaknya tidak terlalu dengan yang misalnya hanya dengan yang dicampurnya dengan alkohol dibikin lalu jadi hand sanitizer. Emolian tuh maksudnya pelembab bukan sih? Dok? Pelembab, betul. Oh, Pelembab, Oke, pelembab. jadinya dokter ada slide. Ada. Nah, boleh dong dikasih lihat dong barangkali kalau pemirsa di rumah nggak kepikir gimana ya. Dari awal tuh nggak pernah kepikiran milih tuh pasti milihnya karena wanginya, karena gampangnya. Kayak ada yang nyemprotnya ditekan, ada yang nyemprotnya digini. Saya tuh lebih seneng digini gitu. Supaya kalau orang kayaknya bisa buat senjata juga kalau ada Ya. yang gini ya semprot Tapi gini ini kan. sebelum penggunaan ini juga mungkin pemirsa juga ingin bertanya, sebenarnya kalau kita pakai hand sanitizer itu atau pakai sabun itu sebenarnya hanya permukaan luar saja ataukah memang artinya di tangan ini kan permukaan kulitnya berbeda mungkin dengan wajah, dengan Iya, badan? betul. Mungkin Dr. Boy. Dr. Jadi Dara bisa jelaskan? kalau misalnya, jadi kan yang kita takutkan dengan keadaan sekarang ini dengan adanya COVID, virus ini kan menempel di kulit tangan, lalu kita memegang daerah Wajah. wajah kita yang akhirnya masuk ke saluran pernafasan dan Iya. sebagainya. Nah, pada saat misalnya kita memakai hand sanitizer, tentu pasti akhirnya secara keseluruhan dari kulitnya ini akhirnya tersanitize dengan dengan adanya alkohol etanol ini. Tapi yang juga kadang-kadang orang lupa perhatikan kan pada saat pemakaian kan ada yang terabsorpsi sama kulit. Jadi dia terserap ke dalam, itu yang akhirnya semakin lama akhirnya membuat iritasi. Atau ada penyakit-penyakit kulit yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan dengan gambar Dr. Dara? Oke, Silakan. boleh. Iya, saya juga kadang-kadang wanginya juga kadang-kadang ada yang wanginya kan kenceng banget ya, kuat banget gitu Iya, sampai iya. langsung batuk-batuk sampai. Iya. Oh, Itu berarti boleh mungkin dong, alkoholnya tinggi Oh, biasanya. baik. Ya. Dok, coba dok dikasih lihat yang bagus yang gimana Oke, sih? ngambil berdiri nih ya. Iya. Oke, Nih. silakan. Coba ya dilihat ya. Sambil berarti beli lagi ya, Iya, cari yang beli baru lagi. ya. Jadi ini Ya. Iya. oke. Oh, ini saya, klinik saya. Arman Syahdara. Oke. Saya sekarang kerja di Rumah Sakit Mayapada sama di klinik saya sendiri. Saya mulai masuk dari fungsi kulit dulu sebenarnya. Mbak Oh, Lula. oke. Biar kebayang ya gitu. Ya, jadi kulit ini kan mempunyai fungsi sebagai pelindung, terus sebagai reseptor, juga sebagai alat ekskresi.
hemostasis, termogulasi dengan alat pernafasan, respirasi. Nah, pada saat akhirnya kulit ini terlalu teriritasi atau misalnya ada gangguan, pasti salah satu dari fungsi kulit ini akan terganggu. Pastinya. Bisa akhirnya misalnya orang ngerasa badannya menjadi lebih dingin kalau kulitnya misalnya rusak. Karena banyak juga kasus orang misalnya hand sanitizer ini juga selain yang hand sanitizer, orang memakai Dettol buat mandi Nah, misalnya. itu tadi yang ayah bilang. Misalnya yang ada antiseptik yang dipakai buat mandi. Ya, ada antiseptik yang ini sebenarnya buat tangan tapi dipakai ke badan juga, dipakai ke muka Betul, juga. betul. Nah, itu akhirnya bisa membuat iritasi, Dok. Jadi itulah akhirnya pasti salah satu dari fungsi kulit ini bisa terganggu dan disitulah akhirnya juga bisa masuk penyakit. Baik, jadi sebetulnya nih harus sesuai fungsi juga ya, Betul. hati-hati bukan cuman mematikan kuman dan virus saja begitu Iya. ya. Apalagi dokter Dara? Nah, saya lanjut. Ini saya gambar struktur kulit. Ini saya mau jelasin sedikit tentang struktur kulit Kayak zaman manusia. dulu ya, zaman Kayak kita sekolah. masih kuliah. Kayak sekolah. Sebenarnya paling gampang begini, Mbak Lula. Kalau kulit Ini kan yang dibagi paling 3. susah pelajarnya. Kulit dibagi 3, epidermis, Iya. Ya. epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, pada kulit kita sebenarnya yang lapisan paling luar setiap hari ini terkelupas, yang stratum corneum, paling atas. Jadi secara kasat mata mungkin tidak kelihatan, namun memang akhirnya sama kayak rambut. Jadi kulit itu selalu tumbuh. Jadi makanya ya stigma orang tentang bilang kulit makin tipis ya makin tua itu salah sebenarnya. Gitu ya. Nah, Dia akan kalau pada ganti saat juga. kulit ini terkelupas, pada saat dia terkelupas dan kulit yang di bawahnya belum siap dan dipakaikan misalnya logikanya kita pakaikan alkohol, pasti akan terasa perih. Ya. Oh. Di situ kejadian-kejadian yang Jadi sering. kalau kita pakai hand sanitizer itu sampai lapisan mana menyerapnya? Apakah cukup Epidermis epidermis aja saja? Biasanya mungkin sampai sebatas epidermis, tapi cukup akhirnya penetrasi juga mungkin bisa sampai ke dermis, tergantung dari ingredient dari. Oh, jadi kalau kita memang alkoholnya tinggi banget barangkali nih ya. Betul, betul. Waduh. Karena saya contoh misalnya satu, nah ini misalnya ada kandungan dari etil alkohol, salah satu ingredient dari hand sanitizer 77% ya, Mbak Lula. Nah, pada saat waktu awal-awal ini sempat susah, sempat ada beberapa farmasi yang menjual sampai 90%. Nah, kita bisa bayangkan bahwa karena di logikanya orang, semakin tinggi alkohol ini Makin semakin bagus. gitu. Iya. Tapi mereka lupa untuk menjaga akhirnya apakah kulitnya itu juga aman atau tidak. Harusnya seberapa nih yang kita butuhkan gitu? Kalau untuk kulit tuh seberapa sih sebetulnya butuhnya? Kalau dibilang apakah ada batasan persentasenya nggak ada, Mbak Lula. Oh, nggak ada. Ya, karena fungsinya dia sebenarnya hanya untuk sebagai ya antibakteria. Oh, kalau gitu pertanyaan dirubah, gini dokter Oke. Dara. Sampai berapa persen yang masih aman? Nah, itu juga saya juga akan menjawab sampai berapa persennya yang saya tahu pemakaian yang paling banyak pernah sampai 90%. Tapi itu pun juga harus dicampur dengan yang tadi saya bilang, emollient. Ada pelembabnya. Betul, Jadi ceritanya juga barangkali berapa sering pakainya juga. Betul, Jadi, betul. oh baik. Misalnya saya jelaskan, misalnya sekarang ada beberapa yang campurannya seperti ini, ada airnya 40%, alkoholnya 60%. Sisanya biasanya akhirnya sudah ditambah dengan emollient atau yang base-nya ini atau parfum yang tadi Mbak Lula bilang misalnya baunya wangi. Nah, kalau misalnya campuran ininya akhirnya alkoholnya lebih tinggi dari Ya. Iya. Oke. Dari sini aja kan kita sudah bisa lihat campuran alkoholnya biasanya lebih banyak. Tapi ini kan hanya untuk batasan banyaknya dalam satu campuran ini. Ingredientnya yang semakin tinggi, berarti kan sebenarnya akhirnya alkoholnya menjadi jauh lebih besar. Iya. Nah, inilah yang akhirnya sering terjadi masalah sekarang saat ini. Karena orang akhirnya berpikir, oh ini persentasenya tinggi, tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kandungannya itu juga alkohol di dalam campuran si hand sanitizer ini juga memang sudah lebih tinggi. Nah ini jadi untuk pemirsa nih, kalau mau beli hand sanitizer nih dokter Dara, sebenarnya jadi kalau kita lihat ingredients dalam botol hand sanitizer Waktu itu kita yang baca idealnya seperti komposisi apa? gitu. Kalau saya tidak pernah mengatakan harus ada batasan. Sebenarnya semuanya aman selama memang dia sudah ada misalnya approval dari BP Oh, POM. ada izinnya ya. Iya. Udah terdaftar di Badan POM. Karena oke. pasti sudah ada uji coba klinisnya. Yang kedua, mungkin yang harus diperhatikan semakin sering kita memakai hand sanitizer, berarti semakin sering kita juga harus menjaga misalnya dengan memakaikan misalnya pelembab-pelembab yang
tanpa ada pewangi yang hipoalergenik misalnya seperti itu. Dokter Tanpa Dara, ada- susah tanpa ada lagi. poin. Itu kan bos, males gitu loh. Lengket kalau aku tuh ngerasanya. Minimal misalnya kayak pagi hari kita pakai, Mbak Lula. Malam hari kita pakai. Jadi kenapa agar menjaga akhirnya barrier kulit kita ini selalu di titik yang lembab. Karena semakin banyaknya alkohol pasti akan bikin kulit kita menjadi lebih mudah iritasi. Belum lagi kalau ngomongin usia kan, dengan Betul. sendirinya akan Karena lebih semakin kering tua kan lagi. pasti kulit. Tapi banyak gak nih pasien yang berhubungan sekali ini sama kulit karena sanitizer sekarang? Banyak sekali Mbak Lula. Jadi ini saya ada beberapa banyak contoh ya yang mungkin gampang. Aduh, sampai Ini begitu. dermatitis kontak alergi. Di mana akhirnya terjadi reaksi alergi ya salah satu dari jenis eksim yang misalnya akhirnya terjadi kulit tangan orang tuh akhirnya jadi pecah-pecah. Wah. Ya. Terus ada lagi dermatitis kontak. Aduh, kita nggak kebayang sampai situ ya. Ternyata bisa ya, dokter Betul. Dara ya. Belum lagi misalnya paling banyak kasus misalnya ibu saya atau istri saya nih, mereka kan pakai hand sanitizer terus mereka di rumah mencuci. Cuci piring atau apa gitu. iya. Nah, itu akhirnya bisa menjadi namanya dermatitis kontak iritasi. Bedanya sama alergi ini, iritasi ini adanya faktor dari luar yang kena ke kulit, akhirnya menjadi kulit juga menjadi pecah-pecah. Akhirnya kadang-kadang sampai nyeri, terasa seperti Oh, berarti di luar sanitizer juga yang sering cuci-cuci piring dan lain-lain bisa juga begini kan? benar dengan Tanpa pemakaian harus sunlight. pakai sanitizer. betul. Iya. Nah, mungkin yang paling sering Lo tahu ini Pomvolix yang bentuknya dia bintik-bintik kayak begini. Kita tahan di situ, di situ ya. Nah, pemirsa ternyata nih sudah banyak juga yang bertanya mengenai permasalahan ini. Ternyata banyak sekali nih yang kayak ada bintil-bintil kecil. Kalau dipecah katanya suka ada airnya. Ada air atau Nanti tidak, kita bahas betul. ya pemirsa ya. Anda juga boleh bertanya 5743476 021 5743478. Dokter Dara dulu aja. Iya, bisa juga ke Instagram kita @indonesiasehat.tvri. Kayak Iya. pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Ya pemirsa masih di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Nah di segmen ini kita juga menunggu telepon ya dari pemirsa Ya, ya. Jadi betul. pemirsa bisa menelpon ke 5743476 untuk yang di Jakarta, di luar Jakarta 021 5743478. Tambahannya kita juga buka IG ya, Instagram kita. Silahkan saja di @indonesiasehat.tvri. Yuk nanya yuk. Tadi kita berhenti nih pemirsa waktu dokter Dara ngasih lihat gambar yang menyeramkan sebetulnya. Tapi kayaknya dipikir-pikir pernah juga ngerasain kayak gitu. Pasti. Jadi dia ada bintil-bintil yang kalau kita pecahin kayak ada airnya gitu. Kadang-kadang ada air, kadang-kadang enggak. Tapi nggak sakit sih. Betul, nggak sakit. Tapi kadang-kadang gatal. Pomvolix ini cenderung sangat gatal. Ini timbul ini karena terlalu banyak menggunakan atau terlalu lama? Bukan, karena ada reaksi alergi, Mas. Jadi nggak harus terlalu banyak. Jadi tidak harus sanitizer. Bisa Betul. apapun juga termasuk deterjen gitu-gitulah semua ya. betul. Apa namanya obat. Saya kalau kulit. misalnya nyuci, Sabun cuci bantu, piring. kadang-kadang kalau makan malam, tugas saya, karena kita tinggal berdua, saya yang nyuci piring kalau habis makan. Oh, gitu. Saya lupa pakai sarung tangan, pasti saya keluar Pomvolix. Oh jadi ini tiap orang juga sensitivitasnya berbeda-beda berarti ya? Betul. Masa Saya satu sekali aja keluar? saya satu kali saja bisa keluar. Nah biasanya kayak begitu, kalau saya pas malamnya yang kayak tadi Mbak bilang, saya malamnya pasti saya pakai misalnya pelembab-pelembab yang kayak tadi Mbak Lula bilang sangat sticky lah atau Iya, apa. Tapi karena saya nggak mau paginya saya gatal-gatal kayak begitu. Hah, bayar kontan banget ya malamnya dia cuci piring. Tapi yang kagum adalah dia cuci piring. Ayah aja nggak pernah cuci piring. Kan ya males, saya itu tangan ayam nih kalau Kan ini waduh kalau ayam bisa setangan-tangan itu Biarin melepuh-melepuh. katanya, ibunya aja dia nggak apa-apa yang kerja. Oke, tapi kalau ini diobatinnya itu harus dipecah-pecahin nggak sih? Enggak, jadi Pomvolix ini nanti akan hilang sendiri kecuali misalnya kalau sudah terlalu komplikasi sampai ada inflamasi diare, ada peradangan, biasanya saya kasih krim atau salep yang ada steroidnya untuk menurunkan peradangan. Berarti kan tadi kan dokter Dara cerita bahwa kalau malam udah cuci-cuci piring, terusnya langsung dikasih pelembab yang memang cukup Ya, ini ya, betul. cukup lengket itu. Nah paginya itu bisa nggak keluar? Paginya Tergantung. biasanya iya, betul. Oh tapi bisa biasa. Jadi kita mengerti nih salah satunya adalah pelembab itu berguna sekali. Betul, betul. Karena kadang-kadang orang suka agak lupa, kita tinggal di negara tropis nih memang udaranya humid. Tapi bukan berarti Lembab. kulit kita ini nggak kering.
Suatu saat, apalagi dengan tadi Mbak Lula bilang, misalnya makin bertambah umur, kulit makin kering. Betul. Seperti itu. Ini barangkali juga buat semua yang sudah bertanya, yang umurnya di atas 50 tahun, biasanya juga memang keringnya itu hampir di seluruh tubuh jadinya Betul, ya. betul, Dan itu seluruh. menyebabkan gatal ya. Betul, karena pada dasarnya prinsipnya kulit semakin kering, jadi akan gampang mudah banyak penyakit kulit yang timbul. Ini ada yang menyerapkan lagi nggak setelah ini? Apa ini yang sebelum terakhir? saudara, tahan dulu saudara. Ini saya mau tanya tadi menarik ya. Ini kan bicara mengenai usia. Aduh. Iya deh. Oke, makin ini serem biasanya aja paling kayaknya anak kecil. gambarnya. Yang biasanya atopi mungkin kalau anak biasanya dia merah di pipi kanan, Iya, pipi kiri. Nah, itu juga bisa terjadi di tangan atau di kaki. Nah ini berkaitan dengan anak. Ini ada yang pertanyaan dari Instagram. Ditanya kalau Dewi, ini apakah bayi aman untuk menggunakan hand sanitizer? Bayi dan anak mungkin ya. Artinya kan orang tua juga pasti nyemprotin tuh anak-anaknya dengan hand sanitizer. Aduh. Gimana? Kalau Ya, saya aman seperti sebenarnya kalau ditanya aman, kembali lagi yang kayak tadi, Dokter Boy. Maksudnya, apakah memang diperlukan sekali untuk disemprotkan ke anaknya? Kalau saya pribadi, saya akan mengatakan bahwa sebaiknya tidak perlu. Oke. Karena ibaratnya kecuali Cuci ini tangan anaknya aja ya? dibawa keluar. Mhm. Kalau dibawa keluar mungkin ya dipakaikan sarung tangan. Betul. Saya juga kan membayangkan kan itu ada alkoholnya. Betul. Takutnya anaknya megang mata. Betul. Ya, itu yang jadi betul. masalah. Jadi akan Betul ada sih. masalah-masalah yang lain Iya. gitu loh. Tangannya bersih, nggak ada kuman, tapi alkohol kena mata itu kan jadi permasalahan Betul, juga betul. begitu. Nggak usah deh, nggak usah pakai sanitizer ya. Buat anak-anak sih hati-hati. Tapi kalau kepepet juga mesti pakai, ya nggak apa-apa kan Ya sebetulnya. mungkin agak diperhatikan atau mungkin jangan disemprot atau mungkin disemprot dalam jarak dekat, lalu si orang tua meratakan ke Nah, kulitnya. ini pertanyaan menarik tadi mengenai disemprotkan. Itu sebenarnya kalau lihat Bunda nih kayaknya tiap menit semprot, tiap menit sebenarnya Karena kan jaraknya berapa lama nih sebenarnya pasti Kebetulan efektif? ngambilnya yang cair ya, Iya, gitu, iya. bukan yang gel. Ya. Berapa lama sebenarnya kalau disemprot itu bisa efektif untuk antibakteri atau Kalau virus? tanya berapa lamanya juga tergantung setelah itu kita memegang apa. gitu loh. Kan aku gini loh ya, kan abis megang ini lagi, terus megang lagi sesuatu yang kayaknya kotor, jadi Iya, berarti kan iya. semprot lagi. Betul. Tapi pertanyaannya jadi gini, kita ngambil yang cair apa ngambil yang gel itu gimana tuh memilihnya? Kalau juga balik saya ya, Mbak Lula, saya lebih memilih yang gel biasanya. Yang gel. Karena bisa masih ada kemungkinan ada emolian sedikit di dalamnya. Kalau yang cair biasanya memang pasti persentase alkoholnya jadi lebih tinggi karena dia lebih banyak liquidnya. Meskipun lebih mudah pakainya. Dan yang gel biasanya kan kadang-kadang kalau kita pakai begitu selesai kita kayak ngerasa ada yang lengket-lengket. Nah, itulah emoliannya itu gitu loh. Oh ya, Jadi benernya. Bunda ada yang beli yang cair dulu Bunda. Iya. Makanya jangan protes dulu ya. Emang sih lengket, tapi bagus sebetulnya. Pemirsa kalau mau bertanya silahkan pemirsa ya, berhubungan dengan permasalahan kulit. Ya, ini Bunda Kita- ada pertanyaan nih Bun. Ini menarik tadi mengenai ini dari Angga ditanya di Instagram ini. Amankah hand sanitizer yang dibuat sendiri dengan aloe vera dan alkohol? Kan banyak sekarang. betul. Kalau buka YouTube tuh caranya iya, cara bikinnya. membuat. Iya. Nah, ini juga makanya menjadi satu permasalahan yang ibaratnya kalau ditanya aman, mungkin aman-aman saja, selama mereka melihat dengan ingredient yang pas ya. Namun kembali lagi batas ambang reaksi alergi badan seseorang kan berbeda-beda. Saya dengan Dokter Boy dengan Lula kan pasti juga akan berbeda. Nah, disitulah pentingnya kita mengetahui jenis kulit kita juga. Misalnya kita semakin bertambah umur, berarti kita juga harus tahu kulit kita semakin kering. Berarti mungkin bukan hanya 2 kali, tapi mungkin 3 kali kita memakai misalnya Tadi emolian, pelembab-pelembab tadi yang pelembabnya. lotion-lotion yang hipoalergenik seperti itu. Oke, aku ambil pertanyaan lain lagi ya dari Pak Darmanto. Bisakah air asam hasil elektrolisis dipakai sebagai hand sanitizer? Aduh. Waduh, Pasti pertanyaannya, oke deh, kalau gitu kayaknya ada air asam, ada yang basa tinggi, modelnya begitu ya. Tambahannya barangkali, ini bumil-bumil nih. Apakah bumil dan bumil itu aman menggunakan hand sanitizer? Ya. Mungkin kalau bumil mungkin bisa nanya ke ahlinya nih. Kalau bumil gimana ya? Kalau bumil sih aman-aman Harusnya aja aman sih, sebenarnya, menurut saya juga Ya, aman, kecuali betul. dari Dari kembali ke barang kondisi kulitnya, kondisi ya nanti supaya kulitnya tetap bagus, tetap kalau itu bumil jangan kurang minum, jadi tetap harus cukup minum Ya. supaya kulitnya tetap lembab, Ya, makan langsung sayur serius dan lu buah. berhubungnya bumil ya, Iya, langsung serius bumil. ya. Ya, karena bumil sih yang saya temuin sih jarang ada yang dengan masalah kulit dengan penggunaan hand sanitizer. Karena ya. nggak ke ayah, dia Iya. kalau perutnya kenceng baru ke ayah. Betul. Kalau kulit tetap Tapi aja dia ke yang demam menarik darah. adalah mengenai bumil pertanyaan penggunaan sabun. Nah ini hand sanitizer sabun itu sebenarnya kan ada harus
dibeda-bedakan atau semua sabun sama? Iya, kalau saya juga Nanti ya dokter Nanti Dara dulu. jawabnya ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan silakan Pak. Pak. Mau nanya, apakah Celestic ya obat alergi itu bisa menangani semua alergi kulit? Nah, saya nggak nangkap nih Penye- apa obatnya? Apa nama obatnya Obatnya Pak? Celestic. Saya suka makan Celestic ya karena memang suka alergi. Celestic. Apakah Oke. obat Celestic itu untuk Oke. semua kulit alergi? Baik, baik. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Oke. Jadi ditanya ini obat yang mengandung antihistamin ya? Iya, iya, iya. Ya, gimana dok? Sebetulnya Jadi kalau kita bicara tentang reaksi alergi imun manusia, itu juga ada tingkatannya, Dokter Boy. Jadi kalau misalnya biasanya saya akan menganjurkan ke pasien, misalnya mereka sebelum ke rumah sakit mereka minum kayak ya apapun lah, cetirizine atau seletik kayak tadi, mereka minum 2-3 hari. Tapi kalau tidak ada perubahan, berarti dosisnya itu kurang dan sebaiknya mereka periksa. Oh, Sama halnya misalnya kalau orang dewasa demam, mereka minum misalnya Paracetamol lah. paracetamol sirup. Ya, ya. Sebenarnya benar obatnya, tapi dosisnya kurang karena akhirnya mereka tidak melihat tingkat penyakitnya ini ada di titik mana. Oh, seperti jadi itu. intinya kalau Bapak tanya boleh apa tidak, boleh Pak. Boleh, Tapi kalau ya, beberapa betul. kali diminum tidak membantu, artinya Bapak sudah harus ke dokter nih untuk Iya, periksa lebih betul. jauh begitu ya. Nah kita udah mesti break lagi nih, tapi pertanyaan jadi makin banyak. Pengen tahu, selama pandemi ini sekarang udah mulai buka di klinik atau gimana? Selama ini kita akhirnya sudah mulai buka, cuman memang kita awalnya bukanya cuma Senin, Rabu, dan Jumat. Oh, jadi tidak setiap Tidak hari. Tidak setiap setiap hari. hari. Ya, meskipun kadang-kadang kalau Selasa, Kamis sama Sabtu itu biasanya akhirnya saya lebih ke arah kan sekarang juga lagi tren ini orang suntik menaikkan imun tubuh nih. Vitamin Nah, C akhirnya dan kita lain-lain. bikinnya kalau untuk datang ke klinik Senin, Rabu, Jumat. Untuk yang keluarnya Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, kalau dokter kulit nggak masalah bukanya nggak tiap hari. Kalau dokter objin nggak bisa kalau Oh, nggak ya buka nggak tiap bisa hari. dong, orang Kalau mau dokter kulit kalau melahirkan gatal boleh digaruk dulu, tahan gimana? deh besok gitu Iya. kontrolnya. Iya, tapi kan pengen tahu lebih jauh bagaimana yang untuk maksudnya perawatan kecantikan kan barangkali ada yang memang berkala nih setelah beberapa minggu harus balik. Menurut kan dalam Betul. keadaan pandemi apa kemudian di los aja nunggu 3 bulan kemudian atau barangkali dokternya juga pakai semua Ya. gitu perangkatnya lengkap APD-nya atau bagaimana? Nanti kita tanyakan ya pemirsa ya. Anda juga masih boleh bertanya loh 5743476 5743478 pakai 021 ya. Juga Instagram kita @indonesiadrama.tvri ya, jangan indonesiasehat.tvri. Iya nggak apa-apa ya. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Ini kita asik-asik nih ngobrol mengenai kulit ya di era pandemi COVID-19 Enggak, ya. kita pikir barangkali kayaknya enteng-enteng aja. Ternyata gara-gara sanitizer ini ya permasalahannya jadi panjang. Iya. Tapi tadi pertanyaannya Ayah tadi Iya, ya tadi masih pertanyaannya belum selesai mengenai ya? pemilihan sabun. Kan tadi sudah hand sanitizer. Nah, sabun ini sebenarnya gimana pemilihannya? Nah, Ada termasuk sabun cair, ada sabun batangan, Iya. ada yang dengan pewangi dan segala macamnya itu. Nah, kalau dari sabun, dari saya juga sama mungkin, Dr. Boy, bahwa kadang-kadang orang suka lupa, mereka berpikir karena dalam keadaan kayak gini, mereka memakai sabun-sabun seperti yang tinggi disinfektannya, seperti misalnya kayak Dettol, Lifebuoy antiseptik, atau apapun yang mengandung antiseptik. Nah, yang mereka harus tahu bahwa pemakaian itu dipakai juga sama saja, dipakai skala berkala, secara continuity, pasti akan menimbulkan efek ke kulitnya mereka, di mana semua lapisan kulit yang terkena. Jadi dampaknya sama seperti tadi yang Pasti ditampilkan akan di bisa gambar sama, itu. betul. Makanya tadi yang kayak begini ada bisa di kaki, karena akhirnya memang misalnya apalagi memang sudah atopi itu kadang-kadang pada saat anak-anak paling sering terjadi. Tapi setelah umur 5-6 tahun biasanya dengan imun yang baru terbentuk akhirnya dia hilang. Lebih baik ya. Tapi seperti saya juga ada atopi dok, saya nggak hilang sampai di umur saya. Jadi saya selalu kalau mandi, kebanyakan saya selalu hampir bilang ke istri saya minta beliin sabun bayi. Oh nggak bisa pakai sabun yang biasa. Bisa kadang-kadang, tapi dalam rutinitas misalnya 1 minggu, melulu saya makainya mungkin sabun bayinya itu mungkin 5-6 hari. 1 hari saya pakai sabun-sabun yang dia beli Kalau apalah. lihat dari penjelasan dokter Dara, artinya kalau dalam satu rumah itu nggak sabun tuh harus setiap orang punya sabun sendiri-sendiri gitu. Iya, tergantung Nggak jenis harus kulitnya. Cuman dong. paling amannya sebenarnya kita beli yang hipoalergenik.
Semua bisa dapat dong, nggak Iya masalah. betul. Cuman ya kan? kadang-kadang logikanya orang berpikir karena nggak ada busanya, jadinya mandinya nggak bersih. Kayaknya, ya. Nah itu juga sebenarnya stigma yang Kalau salah. tahu aja nggak ada busanya, satu nih. Satu lagi buat orang-orang Karena yang biasanya memang dari kurang- pasien baru mulai ngomong, dok saya mandi nggak ada. Ngapain nggak mandi gitu kan ya. Iya, tapi akhirnya saya bilang ke pasien, oke kalau mau gatal ya udah mandi pakai yang busa. Saya bilang gitu. Gitu, dokter Vera mah nggak seru kalau kayak gitu dong ya. Ya, Terima halo, dulu selamat siang, Indonesia Halo, Sehat. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Mati sudah pasti. putus. Dokter Dara, kalau memang udah usia banyak dan kulitnya kering, kan ada yang mengatakan kalau pakai lotion itu adalah mandi, jangan keringin dulu baru pakai lotion. Tapi kan nggak mungkin, masa nggak dikeringin dulu? Enggak Jadi juga sih. harusnya gimana kita pakai lotion? Memang ada baiknya kita pokoknya setiap habis mandi kita memakai lotion. Saya biasanya menganjurkan ke pasien misalnya dari kalau ada orang yang memang sering dia bilang gatal satu badan, biasanya saya akan bilang pakai misalnya mulai dari bokong sampai ke kaki sama setengah lengan. Setengah lengan atas. Tapi yang badan malah nggak? Kalau dia badannya gatal-gatal boleh kasih ke badan. Tapi juga harus dihindari kalau misalnya masih agak terlalu muda, biasanya akhirnya jadi timbul jerawat di punggung. Oh, Nah, itu juga harus hati-hati. hati-hati seperti itu. Ini Nah. yang remaja-remaja nih, yang masih Iya. hormonnya naik turun nih, hati-hati. Biasanya mungkin pakainya cuma di ekstremitas ya, di tangan sama di kaki itu saya rasa udah cukup. Tapi betul ya, setiap habis mandi. Karena Iya, paling sering betul. kejadiannya adalah ekstremitas bawah nih, kaki nih yang paling Iya, sering. betul. Paling males ngosokin ya, Bun? Bukan. Paling sering biasanya ibu-ibu di tumitnya pecah-pecah. Nah, tumit pecah-pecah, kemudian memang pokoknya di kaki bawah nih banyak yang kering. Dan yang Ya. jadi masalah adalah kalau tidur malam mereka menggaruk karena tidak sadar. Betul, akhirnya jadi luka. Jadi luka. Makanya tadi saya bilang paling bagus juga sebenarnya saya menganjurkan tidak harus pagi dan sore, tapi pagi dan malam. Oh iya. Pagi dan malam sebelum sebelum tidur kita tidur. membersihkan diri, lalu kita pakai lotion, kita tidur. Kenapa? Karena kan kita tidur di ruangan AC, Mbak Lu. Nah, betul. Iya ya. Ya, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo, selamat siang Bu Dokter, Pak Dokter. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Tari ada di Lombok, Mataram. Silakan Bu Tari pertanyaannya. Ya, saya menanyakan masalah kulit juga ini, perawatan kulit. Saya tidak bisa keluar ini kena COVID kan. Ini masalah perawatan kulit untuk pelembab tubuh. Ya. Kebetulan di pekarangan ini ada tanam lidah buaya gitu. Apakah bisa untuk melembabkan kulit kita? Baik. Itu aja Bu Dokter dan Pak Iya. Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Aloe kasih, vera Ibu. nih ya, lidah Iya. buaya ini Kan keren lagi, banget. lagi naik daun. betul. Banyak banget yang Korea punya, yang macam-macam. Padahal kita juga ada sih di Benar, kebun benar. ada gitu ya. Jadi kalau saya bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi, aloe vera memang adalah salah satu ingredient yang memang sering digunakan sebagai pelembab. Tapi yang juga harus ditahu, kalau misalnya yang langsung kita petik dari tanaman nih, Iya. Mbak Lula ya, kan kadang-kadang kita tidak tahu misalnya di dalam aloe veranya ini misalnya ada Serangga. serangga Iya. yang akhirnya justru bisa akhirnya juga ikut masuk ke kulit kita. Maksudnya dia masuk ke serangga kecil karena saya kebetulan lagi sejak Maret sejak ada pandemik ini saya jadi sering bercocok tanam nih sama istri. Nah itu kadang-kadang serangga yang kecil-kecil itu saya awal-awal saya sering banget gatal-gatal. Tapi kita nggak bisa ngelihat karena dia terlalu kecil sekali. Oh, ini bukan yang kutu kelihatan nih ceritanya. Bukan. Yang Jadi kecil bukan sekali. skabies ya. Kalau Oke. kutu kelihatan kan kita bisa ngelihat. Kalau kita misalkan kita olah dulu, kita panasin dulu, nanti ya dijawabnya ya. Kita terima telepon dulu ya. Kita angkat Halo, telepon. selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Selamat siang Mbak Lula Kamal. Siang Selamat Ibu, siang, Ibu. dengan siapa di mana? Dengan Dewi dari Purworejo, Jawa Tengah. Silahkan pertanyaannya. Silakan Ibu. Saya mau tanya nih Mbak Lula. Iya. Kan kita setiap hari pakai sanitizer. Tapi kok lama-lama kulit saya berminyak ya? Oh, Terus gatal. Oh baik, kita tanyakan ya. Ibu malah berminyak, bukan kering ya Bu ya? Dan Ah, gatal bukan ya? kering. Kenapa ya? Baik. Kita Makasih. tanya- Sama-sama. Makasih. Nah, ini ceritanya agak beda. Aku berminyak ya? Ya, jadi kembali lagi tadi mungkin ibu tadi bisa saja dia memakai hand sanitizer yang mengandung misalnya memang ada mengandung emollient. gitu lah. Jadi ada pelembabnya ternyata nih punya Iya, Ibu jadi nih karena hand sanitizer-nya. ibu memakai terlalu banyak sehingga akhirnya jadi lebih lembab. Apalagi kita tinggal di negara tropis kan minyak nggak evaporasi dengan sendirinya. Jadi Jadi nggak akhirnya menguap semakin sendiri. humid di kulitnya, akhirnya makanya jadi semakin berminyak. Tapi kemudian jadi gatal. Nah, itu kan jadi nggak seru nih Ya, sebetulnya. kalau kita bilang ada gatalnya, pasti berarti akan ada efek dari si tadi
si hand sanitizer. alkoholnya yang tetap akhirnya merusak jaringan tubuh jaringan kulitnya si ibu. Oh, jadi yang harus dikerjakan sekarang adalah berhenti menggunakan sanitizer itu, dikurangi atau gimana? Kalau saran saya mungkin diganti dengan yang cair, tapi tetap ibaratnya mungkin di malam hari dan pagi memakai emolian yang cukup. Nah, terus ibu kalau di rumah ibu cuci tangan pakai sabun aja, Iya. jangan pakai sanitizer ya. Pakai air aja Mbak Lula. Saya nggak menyarankan sabun kalau di rumah. Kan nggak mati dong. Oh, kalau nggak kemana-mana nggak kotor juga dong Enggak, mestinya juga ya. kan juga ada yang kalau cukup dengan air Mengalir. yang mengalir Mengalir. saja selama, tapi ya itu tadi mungkin Mbak Lula aja juga nggak ngelakuin. Bahkan kalau Mbak Lula cuci tangan lebih Iya, dari 10 detik. Kita angkat dulu penelpon. Iya. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan Ya, siapa di selamat mana? siang. Selamat Selamat siang. siang. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ini siapa di saya mana? mau ada pertanyaan. Ini kan tiap hari pakai hand sanitizer, baik di rumah atau di luar rumah. Itu pengaruh nggak sama akhir-akhir ini rambut tuh sering seperti rontok gitu. Apa pengaruh pakai hand sanitizer sama rambut rontok? Iya. Baik Pak, terima Iya. kasih ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama kasih, Pak. Pak. Jauh juga nih kalau sampai rambutnya rontok efeknya. Jadi kalau ini saya bisa jawab tidak ada pengaruhnya. Oh, yakin? Kan Ya. alkoholnya terserap. Dia menyerap lewat Ya, tapi darah. yang bikin rambut rontok karena ini saya di klinik lagi banyak pasien laki-laki yang datang nih karena Rambutnya rontok. karena rambut rontok dan kebetulan memang saya ada formula yang alhamdulillah bisa bikin rambut tumbuh nih, Mbak Lula. Ah, oke. Tapi dengan hand sanitizer nggak ada kaitannya Nggak ya? ada, karena rambut rontok itu kalau secara sains itu adalah hormon testosteron yang berubah menjadi DHT, dehidrotestosteron. Diubah oleh enzim 5-alfa reduktase. Jadi maksudnya tidak ada hubungannya antara pemakaian alkohol ini ke kulit yang Dengan terabsorpsi itu. dengan merubahnya testosteron menjadi Kalau DHT dengan tadi. keramas yang lebih sering, ya, misalkan nih contohnya dokter Ya. Dara ya, Ya. pergi keluar, Pulang. balik keramas, pergi beli apa, balik keramas. Jadi sehari itu bisa mandi dan keramas bisa 3 kali, 5 Ya. kali begitu. Itu Itu masuk bisa. nggak? Oh itu bisa, karena Iya. keramas Ya, ya. tapi bukan karena dia memakai hand Bukan sanitizer di tangan sanitizer terus ya nyambung Pak. ke rambutnya. Ah, jadi bukan. Iya, telepon masih bunyi lagi saya tahu. Iya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Saya dengar suara saya. Bapak Ibu dikecilkan suaranya. Silakan. Dengan Halo, siapa di silakan, mana? Ibu. Dengan Samuel. Oke, dengan Pak Samuel di mana? Silakan pertanyaannya. Oh, Ya. putus. Ini mungkin agak susah juga kali ya. Kita masih terima teleponnya, silakan saja. Tapi saya juga mau mengundang Dokter Samuel. Nih Pak kebetulan nih Iya, namanya tadi yang nanya iya, juga iya, Samuel iya, juga iya. nih ya. Udah kelihatan tuh. Silakan Iya. Dokter Sam, masuk Dokter Sam. Halo. sorry. sore. Oke, silakan terus Samuel. Dokter Sam, ini dapat lagi loh. Dokter ya masih muda, ganteng, baik, Pintar lagi. sehat, cerdas juga. Pokoknya kayaknya kalau kita punya permasalahan kulit ke dokter Dara kayaknya lebih tenang deh langsung ya. Iya. Pulang langsung Insya cakep ya. Allah. Iya. Langsung cakep. Saya ada pertanyaan juga sebelum kita ngobrol dengan Terus Samuel. Saya mau tanya nih ya. Sekarang kan pemirsa juga banyak yang di rumah aja. Ya di rumah ada beberapa yang memang menggunakan AC Ya. dan artinya lebih banyak di rumah tidak takut tidak kena sinar matahari, Ya. kemudian kena AC. Bagaimana nih upayanya supaya kulitnya tetap terjaga baik? Itu ngomong diri sendiri dia Iya. sebetulnya ya. Tapi jangan dijawab dulu. Ya. Dijawabnya nanti aja setelah kita jeda dulu ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap sama kami di sini di Indonesia Sehat. Karena sehat itu asik. Asik. Iya, selamat siang pemirsa, masih di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik, ya. Saya masih punya satu pertanyaan yang belum dijawab sama Ya, Dokter ya. Dara. Sampai Silakan langsung Dokter sampai Dara. udah gemes begitu ya si dok ya. Ya, jadi mungkin saran saya Dok, kalau yang tetap di rumah, apalagi tapi yang misalnya menggunakan AC di rumah, ada baiknya kita juga tetap memakai pelembab. Cuman mungkin cukup misalnya satu hari malam hari sebelum istirahat. Karena kadang-kadang ya kembali lagi di rumah orang juga kebanyakan yang saya tahu meskipun mereka memegang barang yang di barang rumahnya sendiri, habis itu ke kamar mandi cuci tangan, Iya, pakai sabun, sehingga itu bisa menyebabkan akhirnya terjadi reaksi-reaksi alergi di kulit ataupun di badan yang akhirnya bisa menjadi masalah kalau tidak dijaga dengan
pelembab yang cukup tadi. Kayaknya kalau sama dokter darah itu ya kayaknya sabun kayaknya jadi musuhan deh kayaknya ya. Ya nggak sih? Jadi gimana Tapi dong misalkan ya? pakai sabun juga ada sabun-sabun yang hipoalergenik. Oh iya, yang nggak ada busanya itu. Iya, Busanya iya. nggak ada wanginya. Ayah protes, anak-anak protes, ini apa sih sabun Ya, apa betul. gitu ya. Udah gitu nggak ada wanginya kan, betul-betul. Kok Ya, nggak ada betul. gunanya ya pakai sabun katanya. Justru untuk melembabkan dong gunanya. Tuh, jadi nggak boleh protes lagi ya, hipoalergenik. Dokter Dara, terima kasih banyak. Sama-sama. Dokter Sam, jangan kemana-mana, kita mampir ke dapur ya. Kita mau cerita mengenai makanan apa yang bisa bikin kulit kita sehat. Nah, asik Ya, ya. ada kan makanan yang pengaruh terhadap kulit Ada kita ya? dong, Banyak. ada dong ya. Dokter Dara, terima kasih banyak, sampai ketemu Mari. lagi Dokter Dara terima ya. kasih, Dokter Katanya Dara. udah mesti buru-buru ya, terima Nanti kita kasih. undang lagi di Sampai acara. ketemu lagi. Yuk dok. Yuk. Dokter udah tahu kan dapur saya di mana, dokter kan sering kesini. Tapi dok ya biar tahu aja loh dok. Apa? Kalau dokter kesini nih ya dok, langsung tuh dok yang nggak sehat, diumpetin masukin ke lemari. Takut dimarahin dokter Sam katanya. Dok, betul nggak sih ada makanan yang bisa bikin kulit jadi lebih bagus? Ya, betul sekali. Apakah Apa tuh, itu? dok? Ntar dulu, kulit kita bagus kalau kolagen yang menyusun di bawah kulit itu fungsinya terjaga, optimal. Tapi kan kalau udah makin tua kolagennya berkurang. Nah, Kolagennya bikin kulit lebih loh, kenyal begitu ya? iya, Oke. kolagen walaupun tua itu berkurang. Tapi Ya. kan kita dapat cegah, kita hambat proses penuaannya. Tuh langsung Penasaran nih pemirsa, anti-aging, penasaran nih. Saya juga anti-aging. penasaran sebenarnya. Nah, jadi Kenapa ya yang kalau berhubungan sama cantik-cantik, keren-keren, kinclong, si ayah lebih nafsu ya? Kenapa ya, tapi dibanding dia si lebih bunda? gregetan. Lebih gregetan dengan Kayaknya kolagen. berhubung istrinya asal-asal aja kali ya. Jadi gimana? Kita makan apa? Jadi gini, makanannya yang utama adalah lengkap dulu, tapi jangan pernah dilupakan asupan Seimbang. protein. Karena Oke. kolagen itu tersusun dari protein. Nanti dulu, protein hewani apa nabati? Kita ada dua Protein macam. hewani dan protein nabati. Oh, Tapi oke. yang paling penting yang hewani. Contoh, Oh, ikan. ikan. Ya. Oke. Nah, bagusnya ikan salmon ini dia memicu pembentukan kolagen yang lebih bagus lagi. Tapi boleh ikan kembung nggak? Boleh ikan kembung, tapi ikan salmon ini yang lebih. Kenapa? Karena dia ada antioksidannya. Kalau yang alergi Wah. dengan ikan, gantinya apa? Alergi ikan, putih telur, Putih telur. ayam. Putih Ayam. telurnya, Ayam juga bagus. putih telurnya boleh diolah apa aja? Terserah. Yang penting Kalau dimasukkan ke sup kan bisa juga tuh ya. boleh. Boleh kan? Jadi Yang kan penting supnya ada. tidak digoreng dengan minyak yang berlebihan. Jumlahnya berapa banyak? Jumlahnya tergantung kebutuhan Tergantung langsung tubuhnya mikir adek Rai kan langsung mikir oh berapa Ada 10, banyak gitu. 20. Jadi gini, jadi yang orangnya yang lebih besar, ya, yang aktivitasnya lebih tinggi, kebutuhan banyak. makannya kan akan lebih Ya. banyak. Ya, jadi telurnya tergantung kebutuhan. Jadi telur ini tuh hebatnya ya, kadang-kadang gini ngomongin di rambut dia dibikin krim bat untuk rambut ya, di kulit dipakai ya Masker. untuk masker. Dimakan juga, iya dia semua untuk kulit kita juga hebat nih memang Ya, telur jadi Bunda ini. tiap hari harus godokin ayam Lebih telur ya. tepat sebenarnya putih telur dimakan. Tadi nggak nanya sih sama dokter darah. Dokter Dara kayaknya ditempel-tempel ya kayaknya ya, enggak ya? Masa sih cuma Nggak dimakan pakai dimakan? putih telur. Putih telur. Nah, Oke, itu kalau pertama. Itu yang Ya, pertama, protein. oke. Kolagen terus Ya, protein di sana, Protein. oke. Kemudian yang penting lagi apa? Vitamin. Hmm. Vitamin adanya di mana? Di buah sama dan di sayur. sayur. Ada vitamin khusus nggak? Kayak vitamin C bagus buat kulit. Jelas vitamin C bagus untuk mencegah kerusakan dari kolagennya. Vitamin C dari buah yang banyak ini. Nah, itu sudah Asik tahu nih, yang dipegang adalah jambu Jambu. klutuk. Ya, tapi ini ada yang jambu kutuk, ada jambu biji yang merah, ada jambu kristal. Itu nggak masalah. Yang lebih penting mengandung zat warna merahnya itu sebagai jambu yang antioksidan. Jadi jambu klutuk yang warnanya Merah. Kita merah. jus boleh nggak? apa? Kita jus aja. Boleh. Atau kita blender lah Nggak pokoknya. apa-apa. Ya. Oh. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan untuk Samuel, ini banyak sekarang dijual minuman-minuman yang langsung ada kolagennya. Ya. Nah ini efektif nggak? Efektif. Oke. Kenapa? Karena itu sebenarnya dia tersusun dari beberapa gugus asam amino. Jadi protein itu tersusun dari asam amino. Nah, kolagen yang dijual-jual itu
itu minuman itu tersusun dari asam amino, tapi itu semua nggak langsung kita makan, itu langsung Jadi ngebentuk kolagen. Ya, kan bayangin langsung diminum, langsung kulitnya jadi Diolah lagi Ya. di mana, di hati. Betul. Kenapa? Dan asam aminonya memang tertentu yang dibutuhkan untuk Makanya membentuk harganya juga kolagen. mahal ya pemirsa ya. Iya. Tapi kita bisa mensiasati dengan makanan kita sehari-hari kok. Kita kalau memang suka jambu biji yang merah, kenapa enggak gitu Yes, ya? tapi ingat jangan cuma jambu biji yang merah, kita mesti makan warna-warni. Kan Itu kan 5 jenis, 5 warna gitu kan. 5 porsi Wah, ya. saya Itu udah tahu. udah agak Jadi- pinter sedikit, cuman susah loh. Tapi kemarin sempat loh saya 7 warna. Wah, 7 macam, hebat ya? Iya. Hebat, tapi Coba cuma tiap hari itu hari. doang. Hari itu aja, ya ampun. Hari besoknya kembali satu warna lagi. Ya kan susah ya, Iya, besoknya udah habis ya yang warnanya ungu. Ya kan, yang paling sering adalah hijau yang paling mudah. Hijau, merah kan Iya, gampang. hijau, merah, kuning, ungu, hitam itu semua dikonsumsi. Jangan lupa ada yang warna putih kayak sawi, ada yang hijau muda kayak labu. Jadi Iya, boleh juga sebetulnya boleh. ya. Nah, Benar sekali. kalau dibikin rujak aja gimana? Masih ingin bikin Betul sekali. Jadi maksud saya ngomong 5-6 warna, 5-6 macam, itu sebenarnya yang gampangnya aplikasinya Anda makan rujak. Tapi rujaknya kan Dipilih ada gula buahnya. Jawanya Yang paling loh. penting lagi, tadi kan saya bilang jambu klutuk vitamin C tinggi buat Iya. kolagen. Yang penting lagi apa? Golongan berry. berry Berry-berry. susah. Iya, Strawberry, blueberry. Oh, iya. Gampang. Ya. Strawberry gampang walaupun Bang. asem ya, nggak apa-apa deh ya. Nah, Kalau minum gimana Dokter Samuel? Cairan? Oh, nih, cairan nih. penting. Buat Kita apa? buka ya. Buat permukaan kulit Air agar putih? dia tetap lembab. Air putih Air atau putih. boleh susu Air atau putih, boleh 2 jus? liter susu boleh, sehari. tapi jangan yang full cream. Oke. Jus buah boleh, Jangan tambah gula. jangan tambah. Udah tahu kan Ya, ya? udah manis kok nggak usah Udah tambah tahu. gula. Iya, air mineral, Iya. air putih itu harus diminum. Dokter Sam. Paling sedikit sehari 8 gelas. 8 gelas ya, 8 2 gelas. liter berarti hitungannya. Makin besar badannya, ya nambah lah mestinya dengan sendirinya. Supaya apa? Supaya kulitnya Iya. tidak kering. Pokoknya hitungannya bukan berapa gelasnya, tapi nanti lihat warna air kemihnya nanti kalau Ya. berkemih. Kalau warnanya masih berwarna berarti kurang Masih minum. kurang. Dokter Sam, kalau rujak itu ada gula Jawanya loh Dokter Sam. Nah Dokter Sam pasti nggak boleh lagi deh. Nggak boleh ya Dokter Sam. Aduh gimana sih, susah loh. Nawar jadi nih Bunda, nawar Bunda. Nggak boleh. Udah rujaknya Nanti rujak kalau itu telur aja, rujak rujak telur. diaduk pakai gula Jawanya, itu kan gulanya banyak. Tapi kan enak. Kalau dicocol dikit-dikit masih boleh lah. Tapi kita harus di saat makan lain kita mengurangi asupan gulanya. Asupan gula itu masih boleh, tapi Ibu-ibu harus dibatasi. kecewa nih kayak saya. Jadi nggak bisa juga. Berarti kalau berujak itu rujaknya yang pakai garam aja tuh kayaknya. Yang garam sama Cabai rawit segar Baiklah. itu juga punya efek antioksidan. Punya efek menangkal radikal bebas yang merusak si kolagen kita. Oke. Satu, sebelum Semua? Heeh. ini kesimpulan. Hindari ini. Apa ini? Santan maksudnya. Apa Santannya ini kan rendang. Ini rendang, santan, ya, buatnya santan, dimasaknya berjam-jam, dia akan rusak Sampai keluar menjadi minyak. minyak jenuh. Oke. Itu yang akan merusak kulit. Mohon maaf Merusak ya kulit. ya. Jadi Merusak pilih kulit. minyak yang sehat. Hmm. Tips saya, tiap hari Anda minum asam lemak omega 9 paling tidak 1 sendok makan. Apa itu? Olive oil, canola oil. Kalau makan buah, buah alpukat. Tapi jangan dicampur susu, campur coklat. No gula. Aduh, ini yang Jadi jualan rendang protes nih. Dokter Samuel. Ya kan mau kinclong apa tidak? Iya, iya, iya. Itu kan Hidup pertanyaannya. itu kan pilihan. Betul. Nah, Kalau mau enak silahkan, Iya. tapi enak itu kan cuma lidah doang sebetulnya Yes, ya. itu Lama-lama dia. biasa. Saya udah teracuni sama Dokter Aduh, Sam. kayaknya saya masih banyak belajar sama Dokter Samuel. Ya. ya, Jadi itu. kalau kita ulang dari awal nih pemirsa, bicara mengenai hand sanitizer yang kayak yang kita pakai tiap hari itu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Karena pada dasarnya ada yang beberapa yang harus kita pikirkan. Salah satunya adalah pelembab. Karena biasanya nanti akan kering, habis kering akan gatal, terus muncul segala macam permasalahan yang di sana. Tadi bintil-bintil kecil Ya, itu loh, ya. ternyata ya gitu. Itu salah satunya karena pewanginya bisa, karena barangkali juga nggak ada pelembabnya, dan masih ada permasalahan lainnya. Jadi Bunda jangan nyuruh ayah untuk cuci piring karena tangan ayah sensitif.
Oh gitu, Ya, karena kena ujungnya. air sabun Kok dia langsung kesimpulannya nggak seru bintil-bintil ya. ya. Kesimpulannya kita mesti makan buah dan sayur, Ya. jangan lupa kolagennya kita dapat dari protein. Gitu ya Dokter Sam ya? Betul sekali. Kalau mau buahnya bisa 5 macam, 5 warna, yuk kita makan rujak. Tapi jangan pakai gula jawanya ya, pakai garam aja. Iya, Kecuali pemirsa. Dokter Sam nggak ada. Iya, oke. Oke, terima kasih Dokter Samuel Terima kasih ya sudah hadir di banyak. acara Indonesia Sehat. Ya Mari. pemirsa, saksikan terus Indonesia Sehat karena kami akan selalu menampilkan informasi-informasi menarik mengenai kesehatan setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Nah, Betul. bagi pemirsa yang tidak bisa lihat langsung secara live, ini bisa saksikan juga rekamannya di YouTube TVRI Nasional. Iya, dan siap-siap saja kalau kemudian bisa bertanya apapun juga. Besok kita masih akan membahas mengenai permasalahan olahraga saat masa pandemi Nah, ya. ini menarik. Iya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap Indonesia Sehat karena sehat itu Asik.